Kami para pembina mental prajurit bangsa mengemban tugas mulia, menempa ujung tombak pejuang Indonesia. Bhinneka Wiratama, Pancasila sabta marga menjiwai kehidupan kami. Beriman dan bertakwa mengamalkan agama, rukun dan cinta sesama, melaksanakan tugas dengan sepenuh jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, kami dari Dinas Pembinaan Mental TNI Angkatan Darat mengucapkan selamat bertugas bagi seluruh prajurit dan PNS TNI Angkatan Darat beserta keluarganya dimanapun berada. Semoga kita bisa menjadi pelopor dalam menerapkan protokol kesehatan. Dan kami pun berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, semua manusia termasuk di dalamnya kita sebagai umat muslim pasti pernah mengalami suatu peristiwa yang tidak diharapkan, kejadian yang menyakitkan hati, dan situasi yang membawa kerugian dan kejelekan bagi kita. Seorang ahli hadis Imam Qurtubi mengatakan bahwa peristiwa atau kejadian tersebut besar atau kecil tingkatan kesulitannya diartikan sebagai suatu musibah. Hal tersebut didasarkan kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ikrimah, yaitu pada suatu malam di rumah Rasulullah SAW lampunya padam. Kemudian beliau berucap, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ditanyakan kepada beliau, apakah itu termasuk musibah ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, iya, segala sesuatu yang menyakitkan adalah musibah. Orang-orang yang mampu memahami dengan benar musibah sebagai suatu ujian yang di dalamnya banyak hikmah yang bisa diambil akan mengibaratkan musibah itu sebagai sebuah tangga yang dapat mengantarkan dirinya ke tingkatan atau derajat yang lebih tinggi. Kenapa demikian? Karena musibah bagi orang beriman merupakan suatu ujian yang memiliki 3 tingkatan. Yang pertama, tingkat penyeleksian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu hatta na'lama, agar kamu mengetahui al-mujahidina minkum, siapa orang-orang yang berjuang, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, was-sabirina, dan untuk mengetahui siapa orang-orang di antara kamu yang bersabar, walanabluwa akhbarakum, dan agar kami, kata Allah, mengabarkan baik buruknya hal ihwal diri kamu. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, dari firman Allah tersebut bisa kita pahami bahwa musibah adalah ajang penyeleksian
untuk mengetahui siapa di antara kita yang benar-benar berjuang di jalan Allah, untuk mengetahui siapa di antara kita yang paling bersabar menghadapi cobaan, dan untuk mengetahui siapa di antara kita yang paling kokoh dalam keimanannya. Ayat tersebut menyatakan kepada kita bahwa berjalan di jalan kebaikan akan banyak resiko dan cobaan yang akan dihadapi. Masih segar dalam ingatan kita apa yang dialami Rasulullah SAW ketika berdakwah ke negeri Thaif. Dakwah yang beliau sampaikan disambut dengan ejekan dan cacian, bahkan beliau dilempari dengan batu dan kotoran unta. Meski demikian, Rasulullah SAW tidak pernah patah semangat atau marah. Justru beliau menyikapinya dengan penuh kesabaran karena beliau yakin bahwa semua itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, musibah adalah tingkat penyucian. Rasulullah SAW bersabda, "Ma yusibul mu'mina," tidaklah seorang mukmin min wasobin wala nasobin wala saqamin wala hazanin hattal hammi yuhammuhu, yang artinya akan ditimpa oleh sakit terus-menerus, keletihan penyakit, kesedihan hingga gundah gulana yang menyusahkannya, illa kuffira bihi min sayyiatihi, kecuali bahwa melalui kesulitan, melalui musibah, dia akan digugurkan dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis tersebut, ma'asyiral mukminin, dapat dikatakan bahwa musibah yang merupakan ujian bagi orang beriman akan berubah menjadi deterjen yang akan membersihkan dosa-dosa yang kotor jika kita menghadapi musibah tersebut dengan kesabaran dan takwa. Namun sebaliknya, jika kita mensikapi setiap musibah dengan keluh kesah, menyalahkan Allah dan mengumpat takdir Allah, maka ujian itu justru akan lebih mempersulit diri kita sendiri. Tingkatan yang ketiga adalah tingkatan pendekatan, penghormatan, dan peningkatan derajat. Tingkatan ini merupakan buah dari penyeleksian dan penyucian. Maka dari itu, kita harus menyadari bahwa salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita, yaitu dengan cara Allah datangkan musibah, ujian kepada kita. Dan kita harus yakin bahwa Allah tidak akan mendatangkan musibah atau ujian kepada kita di luar batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dan kita pun harus yakin bahwa setelah datang kesulitan untuk kita, maka itu pertanda pada akhirnya akan datang kemudahan untuk kita, dan tidak ada kesulitan tanpa adanya jalan keluar yang Allah berikan untuk kita. Fa inna ma'al usri yusra, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Setelah kita melihat dan memahami realita dan petunjuk Allah, maka timbul dua pertanyaan. Yang pertama, masihkah kita akan berkeluh kesah dan menyalahkan Allah ketika kita ditimpa musibah atau ujian? Atau yang kedua, kita akan menghadapi musibah atau ujian dengan sabar dan takwa agar kita dibalas Allah dengan balasan yang agung? Yang pasti, sebagai orang beriman, kita harus yakin bahwa apabila kita menghadapi musibah dengan kesabaran dan takwa, maka kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami para pembina mental prajurit bangsa mengemban tugas mulia, menempa ujung tombak pejuang Indonesia. Bhinneka Wiratama
kehidupan kami. Beriman dan bertakwa mengamalkan agama.